Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhika Gangga dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 36, SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kali ini saya akan menceritakan biografi Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia atau lebih dikenal dengan Iran sekarang. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya, Hani Al-Hakam, merupakan anggota Legiun Militer Marwan II, sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khazanah sastra Arab. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Yaqub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muqtamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Saman. Pertemuannya dengan penyair dan Walibah bin Habab Al-Asadi telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tariqihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid melalui musikus istana Ishaq Al-Wafsuli. Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi, seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Kaflah Bani Mudhar yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja Khalifah murka, lantas mempenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Burma. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Burma jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Hasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Setelah mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah
menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat ponggah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang pencapaiannya dalam pengwisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat, tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian akhir-akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah, ada pula yang menyebutkan tahun 195 Hijriah atau 196 Hijriah. Sementara yang lain tahun 198 Hijriah dan tahun 199 Hijriah. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Naubakti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Shunizi di jantung kota Baghdad. Sekian yang dapat saya ceritakan mengenai biografi Abu Nawas. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.